malaikat merubah wujudnya. Kemudian mengepakkan sayapnya 1 kali sehingga mata orang-orang yang mengepung Nabi Lut menjadi buta. Setelah itu, malaikat menancapkan sayapnya dalam-dalam. Diangkatlah negeri Sodom dan negeri-negeri yang akhlaknya sama dengan negeri Sodom ke langit. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Asyidik Channel. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kisah para nabi dan rasul, yang mana kemarin sudah kita bahas kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Suatu ketika rumah Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh 3 orang tamu. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan mereka. Mereka masuk ke rumahnya pun Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Az-Zariyat bahwasanya tamu-tamu ini adalah para malaikat. Ada yang mengatakan mereka adalah Jibril, Mikail, dan juga Israfil. Dan ada juga yang mengatakan mereka adalah malaikat maut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh istrinya Sarah menyuguhkan daging sapi bakar kepada 3 tamunya ini. Saat disuguhkan, ternyata tamu-tamu ini diam saja tidak mau makan. Seketika itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam langsung ketakutan. Dalam benaknya berkata, siapa mereka ini? Tiba-tiba masuk ke dalam rumah, dikasih makanan malah diam saja. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut, kemudian malaikat-malaikat ini berkata, wahai Ibrahim, jangan takut, kami adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedatangan kami dalam rangka mengkabarkan bahwasanya Sarah akan mempunyai anak yaitu Ishak dan juga kelahiran cucunya yaitu Yakub. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah sangat bergembira bukan main. Padahal saat itu Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tidak muda lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada para malaikat, selain itu, apalagi urusanmu datang ke sini wahai para malaikat? Mereka menjawab, kami diutus ke sini untuk mengazab kaum Lut, kaum yang keji, pezina, pemabuk, pencuri, dan penodong. Setelah mendengar keterangan dari para malaikat tentang penghancuran kaum Lut, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan, Nabi Ibrahim merasa iba dan memohon kepada para malaikat untuk menunda menurunkan azab karena di negeri sana ada keponakannya yaitu Nabi Lut alaihi salam. Kemudian malaikat-malaikat itu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu bagaimana menyelamatkan Lut alaihi salam. Kami akan selamatkan Lut alaihi salam dan keluarganya kecuali istrinya. Akhirnya setelah para malaikat ini izin ke Nabi Ibrahim alaihissalam, berangkatlah para malaikat ke negeri Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam. Teman-temanku sekalian, di sini dijelaskan asal mula Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diyakini oleh ahli sejarah nabi-nabi hidup pada kisaran tahun 1950 sampai dengan 1870 sebelum Masehi. Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Lut alaihissalam adalah keponakannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ikut hijrah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah dari Babilonia ke Syam. Pada saat itu, Nabi Lut alaihissalam belum diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Kemudian teman-teman, pada saat usia Nabi Lut alaihissalam menginjak usia 40 tahun, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Lut alaihissalam sebagai nabi.
Sama seperti usia Nabi Muhammad SAW diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Setelah itu, barulah Nabi Lut alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah negeri yang bernama Sodom. Sodom adalah salah satu kumpulan dari 5 kota besar atau pentapolis, yaitu Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, dan Bela yang kemudian disebut Zoar. Karena kota-kota ini terletak di tepi sungai Jordan, di daerah yang merupakan batas selatan tanah Kanan. Nabi Lut alaihi salam diutus sebagai seorang nabi untuk memberi peringatan kepada kaumnya dan memperbaiki tingkah laku mereka yang menyimpang. Kota Sodom melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Kejian itu tidak bisa diterima oleh fitrahnya manusia. Siapapun manusia yang punya pikiran yang waras pasti tidak mau melakukan hal ini. Jangankan manusia, binatang pun tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, tetapi kaumnya Lut ini malah menyimpang. Mereka menyukai sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki atau disebut homoseksual, dan yang perempuan suka sama perempuan atau yang disebut lesbi. Kaum Sodom inilah pencetus pertama dalam sejarah LGBT. Kisah ini telah membentuk kata-kata baru dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk perkataan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahwa kata menyodomi menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan anal seks dan juga hubungan seks seperti binatang yang diambil dari istilah kaum Sodom. Subhanallah. Kemudian mereka suka berjudi dan mencela. Dandanan kaum mereka berjenis kelamin laki-laki menyerupai perempuan, dan yang perempuan menyerupai laki-laki. Selain itu, mereka suka mencuri dan merampok. Mereka tidak punya akhlak dalam majelis-majelis. Sampai maaf ketika mereka kentut pun sembarangan. Akhlak mereka rusak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mereka tidak mempunyai malu. Terkadang mereka berzina di depan umum. Karena kerusakan yang luar biasa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab seazab-azabnya kaum Sodom. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran di banyak surat tentang kaum Sodom ini. Mereka tidak pernah merasa malu dalam melakukan pekerjaan tersebut. Tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan peringatan, bahkan tidak pernah punya niatan untuk berubah menjadi lebih baik di masa mendatang. Kepada kaum seperti inilah Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada penduduk kaum Sodom, negeri paling rusak sedunia, yang belum pernah ada negeri serusak negeri ini, serta mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam surat Al-A'raf, "Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini." Kemudian di surat Al-A'raf lainnya, "Sungguh kamu telah melampiaskan syahwat kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Mendengar seruan Nabi Lut tersebut, kaum Lut tidak mau menerima seruan tersebut dan tidak mau meninggalkan kesesatan dan kebejatan perbuatan. Bahkan mereka hendak mengusir Nabi Lut dari negerinya. Allah bercerita dalam surat Al-A'raf, jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negeri ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Bahkan kemudian penduduk Sodom menantang Nabi Lut alaihi salam untuk segera mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Lut alaihi salam, sekiranya mereka tidak mau bertaubat. Segala upaya untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu gagal dan tidak membuahkan hasil. Bahkan kaumnya menantang untuk segera didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Lut alaihi salam memanjatkan doa keburukan untuk kaumnya dan menolong orang-orang yang beriman. Teman-temanku sekalian,
Kembali lagi ke kisah 3 malaikat yang sudah keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke kaum Sodom untuk memberikan azab. 3 malaikat tersebut menjelma menjadi pria-pria tampan. Mereka mendatangi Nabi Lut alaihissalam di sebuah sawah miliknya. Pada saat itu, anak perempuan Nabi Lut alaihissalam sedang keluar dari rumah menuju ke persawahan. Ia tidak sengaja bertemu dengan 3 malaikat ini. Ia heran karena belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dalam hatinya berkata, pasti 3 pria tampan ini bukan asli penduduk Sodom. Kemudian anak ini bertanya kepada para malaikat mau kemana dan tujuannya apa. Dijawab oleh malaikat, kami ingin ke rumah Lut. Seketika itu juga anaknya ini langsung ketakutan. Mengapa ketakutan? Karena tahu bapaknya tidak boleh bertemu dengan laki-laki sebelum dapat izin dari masyarakat kampung. Apalagi pria-pria ini mempunyai muka yang tampan. Anaknya kemudian berkata, tunggu di sini, nanti saya sampaikan kepada ayah saya. Anaknya langsung pulang dan berbicara kepada ayahnya. Wahai ayah, ada 3 orang tampan yang ingin menemuimu. Mereka sekarang menunggu di sawah. Seketika itu juga Nabi Lut alaihissalam menemui para malaikat. Nabi Lut belum tahu kalau para malaikat ini merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta menginap dan dijamu di rumah Nabi Lut alaihissalam, tapi beliau merasa khawatir akan perlakuan kaumnya. Nabi Lut alaihissalam memohon kepada tamu-tamunya tersebut untuk segera meninggalkan kampungnya dan berpindah ke kampung lain, serta menginap dan dijamu di sana, karena di sana lebih aman daripada kampungnya Lut. Akan tetapi, para malaikat tersebut sudah diperintahkan untuk membinasakan penduduk Sodom sebelum Nabi Lut alaihissalam memberikan kesaksian tentang kejahatan dan keburukan kaumnya. Nabi Lut alaihissalam berkata, baiklah kalau begitu, kalian bisa ke rumahku. Dengan sembunyi-sembunyi, Nabi Lut alaihissalam mengajak mereka ke rumah tanpa seorang pun yang tahu kecuali keluarganya. Karena kaum Sodom telah melarang Nabi Lut alaihissalam untuk menerima tamu laki-laki dan menjamunya tanpa seizin mereka. Saat di dalam rumah, Nabi Lut alaihissalam bercerita kepada para malaikat kalau kaumnya itu adalah kaum yang menyimpang. Mengapa demikian? Supaya tamu-tamunya tahu kelakuan kaumnya dan mereka bisa mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, secara diam-diam juga istri Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya dan memberitahukan kepada kaumnya bahwasanya di rumah Nabi Lut alaihissalam ada beberapa laki-laki dan belum pernah ia melihat laki-laki setampan mereka. Akhirnya, kaum Nabi Lut alaihissalam segera berdatangan ke rumahnya. Dengan penuh nafsu, mereka mengepung rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka menggedor-gedor pintu, memaksa masuk supaya bisa mencicipi, memperkosa tamunya Lut ini. Mereka berkata, hei Lut, kami kan sudah bilang bahwa kamu dilarang menerima tamu kecuali selain mendapat izin dari kami. Sampai detik itu, Nabi Lut alaihissalam belum tahu kalau tamunya itu adalah malaikat. Ia merasa begitu malu akan kelakuan kaumnya. Para ahli tafsir juga berkata, Nabi Lut alaihissalam dengan sekuat tenaga menahan pintu demi melindungi tamunya. Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, daripada kalian berzina dengan sesama laki-laki, lebih baik menikahi putrinya saja. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran surat Hud, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, di sini ada putri-putri lebih suci untuk kalian nikahi daripada sesama lelaki. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat saya malu karena saya sedang ada tamu. Tolong kalian pikirkan. Nabi Lut alaihissalam memberikan solusi. Malah kaum yang gak mau tahu dan berkata mereka gak mau sama anak Nabi Lut alaihissalam. Mereka hanya ingin kepada tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan lagi dalam surat Hud. Kaum Sodom menjawab perkataan Lut,
Hei Lut, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Tiba-tiba para malaikat berkata kepada Nabi Lut alaihi salam sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Hud. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksa yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksa bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Setelah mendengar perkataan para malaikat, Nabi Lut alaihi salam bersama keluarganya berserta kaumnya yang beriman akhirnya pergi meninggalkan kaumnya. Mereka dilarang menoleh ke belakang saat mendengar suara azab yang menimpa kaumnya. Nabi Lut alaihi salam berjalan paling belakang, seraya memastikan tidak ada anggota keluarga dan kaumnya yang ketinggalan. Saat Nabi Lut alaihi salam bersama keluarganya dan pengikutnya keluar dari negeri Sodom tepat di saat terbitnya matahari. Saat itulah putusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat terelakkan dan tidak dapat ditolak oleh kaum Nabi Lut. Dalam suatu riwayat, istri Nabi Lut alaihi salam tidak ikut pergi, tetap tinggal bersama kaumnya. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa istri Nabi Lut alaihi salam ikut keluar meninggalkan negeri Sodom bersama Nabi Lut alaihi salam. Namun, saat mendengar suara menggelegar, ia menoleh ke arah kaumnya. Ia pulang ke kampungnya, kasihan sama kaumnya dan tidak ikut Nabi Lut pergi. Ia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Nabi Lut melanjutkan perjalanannya bersama keluarganya dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh-jauh bagi orang-orang zalim mati. Jadi teman-teman, ketika Nabi Lut alaihi salam bersama keluarganya dan kaumnya yang beriman sudah pergi, tiba-tiba malaikat merubah wujudnya. Kemudian mengepakkan sayapnya satu kali sehingga mata orang-orang yang mengepung Nabi Lut menjadi buta. Setelah itu, malaikat menancapkan sayapnya dalam-dalam. Diangkatlah negeri Sodom dan negeri-negeri yang akhlaknya sama dengan negeri Sodom ke langit. Kemudian mereka dihujani dengan batu meteor sehingga mereka mati sebelum dihempaskan ke bumi. Setelah itu, kota Sodom dibalik, dihempaskan ke bumi, dan jasad-jasadnya kaum Sodom berada di balik itu, yang akhirnya menjadi danau yang orang-orang menyebutnya Bahrul Mayyit atau Laut Mati. Itu semua adalah sebagai contoh dan pelajaran sekaligus nasihat, serta tanda kekuasaan, kebesaran dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hukuman terhadap apapun yang menantang perintahnya dan mendustakan rasul utusannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.